Kami dari kelompok 2 sedang melakukan kunjungan usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan parkir di rumah sakit ini. Kami bersama ketua koperasinya langsung yang mengelola parkir ya. Betul. Bagaimana sih awal mulanya terbentuk parkir di rumah sakit ini, Pak? Oh, sip. Kalau awal mulanya yang pasti ini adanya kebutuhan ya. Kebutuhan karena di sini kan rumah sakit, tentunya sarana prasarana itu harus ada. Salah satunya parkir. Makanya itu dasar yang membuat kami, alhamdulillah kami kan sebenarnya rekanan dari rumah sakit ditunjuk sebagai pengelola untuk mengadakan fasilitas perparkiran yang ada di sini. Jadi parkiran ini tuh sepenuhnya di bawah naungan rumah sakit sendiri atau koperasi? Lebih tepatnya mungkin swakelola koperasi gitu. Karena sistemnya nantinya juga itu profit share. Dari nilai pengelolaan itu ada yang disetorkan dari pihak koperasi ke pihak rumah sakit sendiri sebagai pemilik lahan. Koperasi sendiri kan kebetulan kita berdiri itu udah dari tahun 1987. Dari awal mulai berdiri emang koperasi di-create sebagai unit usaha rumah sakit. Jadi emang pada sejak awal didirikan 87 itulah koperasi udah mulai berkecimpung dalam hal pengelolaan parkir sendiri. Cuman mungkin polanya beda. Kalau dulu mungkin masih konvensional dengan karcis dan sebagainya. Kalau sekarang kan lebih mutakhir lagi. Kalau untuk tarif itu kan ada ketentuannya langsung di Pergub diatur, kemudian di perizinan juga kita kan ke Dinas Perhubungan DKI, di situ ditentukan tarif-tarif parkir khusus untuk rumah sakit ini kan fasilitas umum, tentunya akan berbeda kalau dengan tarif parkir yang ada di mall, pasar dan sebagainya. Kita ketentuannya mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Disub dan mengacu juga pada ketentuan dari Pergub DKI. Kalau pihak rumah sakit sendiri, mereka kan menerima bagi hasil ya dari koperasi. Jadi koperasi setiap bulan kita bikin report penerimaan dalam 1 bulan, bruto setelah dikurangin pajak daerah, kemudian dikurangin gaji dan sebagainya, biaya operasional, baru dari netto tersebut kita bagi hasil dengan profit share-nya 50-50. Konsumen sekarang masih tunai ya. Kita belum bisa mengadakan sistem cashless, belum kita masih tunai pembayaran. Kalau dari rumah sakit mungkin ya kendala sekarang masalah ketersediaan ruang parkir itu sangat mengganggu karena volume pasien dan pengunjung kan sangat tinggi gitu. Padahal sekarang sih kondisi masih pandemi ya. Sebelum pandemi ini lebih penuh lagi, kita lebih kesusahan lagi. Makanya mungkin mbak-mbak, mas-mas kalian bisa ngelihat lingkungan-lingkungan di sekitar rumah sakit kan banyak ada parkir-parkir karena mereka tidak tertampung di sini. Kendalanya mungkin itu. Kalau kita yang udah kita realisasikan, semisal contoh pengadaan alat-alat manless system itu yang di depan kayak barrier gate itu, paling kita kalau bikin break even point penyusutan itu antara tergantung guna pakai si barang tadi ya,
mungkin antara 2 sampai 3 tahun lah Oh, gitu. kita given poinnya. Sih untuk karyawan ya, yang pasti untuk karyawan, kemudian mungkin sarana yang rumah sakit kayak ambulan dan sebagainya. Kemudian orang luar umum itu yang ada korelasinya dengan kepentingan dengan rumah sakit. Pasien, pengunjung, rekanan rumah sakit boleh, tapi kalau misalnya orang luar hanya untuk nitip ya nggak bisa. Gitu. Pada dasarnya nggak bisa, cuman mungkin ada beberapa kan juga bisa kita pantau juga. Misalnya kendaraan terparkir dalam waktu yang lama, pasti kita cek nih kendaraan siapa. Setelah kita telusuri orang rumah sakit nggak ada yang ngaku nih misalnya, berarti orang luar kemungkinan. Pada saat dia keluar kita tegur paling. Kalau yang sekarang kita udah mengadopsi sistem yang berlaku umum ya. Kita udah pertama mungkin sekarang juga bisa dilihat ke lapangan udah nggak pakai karcis lagi. Kita udah sistemnya udah computerized ya. Kemudian juga tim itu masuk udah pakai cashless juga, touchless juga. Terus udah ada sistem barrier gate-nya juga. Jadi sebenarnya secara sistem ya udah sangat berubah daripada sebelumnya kita kelola. Iya. Jadi buat mensupport cashless itu udah kemungkinan ada. Ada, gitu ya? ada. Cuman tinggal mungkin tinggal aplikasinya aja ya. Oh iya, berarti masih belum Betul. terlaksana. Jadi kita mungkin masih proses lah ya. Secara sistem kita udah ada, cuman tinggal aplikasinya aja. Kayaknya untuk skill khusus nggak ada. Tapi kita usahakan untuk karyawan kita adakan pelatihan-pelatihan. Kita studi banding bagaimana sih cara tata kelola perparkiran khususnya pengelolaan kendaraan di lapangan yang baik. Biasanya kita studi banding ke Skur Parking, ke ISS yang secara pengelolaan mereka udah lebih baik. Seperti itu aja paling sih. Kalau skill khusus kayaknya nggak ada. Gajian kita sih sebisa mungkin mengikuti ketentuan ya UMP yang ada gitu. Nah, dihitung juga dengan income yang ada kira-kira sanggup atau tidak. Cuman sampai dengan saat ini koperasi masih bisa membayarkan tenaga parkir itu sesuai dengan UMP yang berlaku sampai dengan saat ini. Untuk fasilitas yang ada sekarang karena ini kan sebenarnya rumah sakit ini kan BUMD ya. Jadi sarana yang dibangun kayak gedung parkir ini semuanya Pemda yang buat. Nah, kami sendiri kan di sini koperasi lebih kepada pengelola aja. Kami hanya mengontrak. Jadi artinya kalau untuk sarana-sarana yang sifatnya membangun sarana yang besar ini langsung pihak rumah sakit gitu. Tapi kalau hanya pengadaan rambu-rambu, sistem, tenaga, operasional lainnya dari pengelola yang bikin. Kalau jumlah kendaraan yang masuk mungkin target nggak ada ya Mbak ya? Ya nggak ada target. Kalau target pendapatan, kalau secara kami sebagai perusahaan ya tentu awalnya ada target pencapaian harus ada. Cuman kalau target untuk jumlah kendaraan yang terparkir ya itu sangat-sangat ditentukan dengan jumlah volume kunjungan yang ada ke rumah sakit. Gitu aja. Omsetnya sih sekarang itu ya dalam kondisi pandemi kisaran antara 100 sampai 140 juta per bulan. Rate-nya seperti itu. Kalau dulu sebelum pandemi bisa sampai 150, 160. Cuman kalau sekarang sih tertingginya mungkin 140 itu tertinggi ya. Terendahnya di antara 100-an lah dalam satu bulan. Kalau kami sebagai perusahaan yang pasti beban operasional kami harus tertutup ya. Itu aja sih. Kalau misalkan target kendaraan yang masuk tidak tercukupi, otomatis sepanjang itu masih sesuai dengan ketentuan, mungkin kami koreksi di tarif. Gitu. Tapi tetap tidak menyalahi aturan yang ada, sesuai dengan Pergub, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dishub. Yang pasti itu masih sesuai dengan ketentuan. Misalkan tarif atasnya berapa sih? Kalau udah tarif atasnya per jam misalnya 3.000, ya kita tidak boleh melampaui 3.000 gitu. Tapi kita kisaran amannya mungkin sekarang di angka 2.000 nih. Karena pendapatan kita belum terdongkrak, ya kita naikin jadi 2.500, tapi maksimalnya tetap 3.000. Kalaupun merubah ketentuan kan nggak susah, itu karena kan ada di sana ketentuannya. Nanti jadi temuan. Per jam, tapi tentunya dengan batas maksimal. Jadi kami itu setelah 8 jam sampai dengan 24 jam itu udah maksimal. Jadi tidak setelah 8 jam itu nggak progresif terus ya. Angka 8 jam selesai, selanjutnya udah tarif maksimal di angka 8 jam itu sampai 24 jam.
Ya kalau untuk target penerimaan kami di parkir khususnya tergantung situasi ya. Kalau emang pandeminya udah berakhir, kunjungan ke rumah sakit kembali normal, ya otomatis pendapatan kita juga terdongkrak naik. Itu aja sih. Nah, kita hanya wait and see aja sekarang. Ya, jadi ngelihat keadaan aja. Betul, gitu ya. karena kan nggak mungkin kita bikin apa ya, ayo parkir di sini kan nggak mungkin juga, mau ngapain gitu kan. Break even point karena kita nggak buat dari awal mungkin sekian juta, berarti itu enggak ya. Cuman kalau kita yang udah kita realisasikan, semisal contoh pengadaan alat-alat mainless system itu yang di depan kayak barrier gate itu, paling kita kalau bikin break even point penyusutan itu antara tergantung guna pakai si barang tadi ya, mungkin antara 2 sampai 3 tahun lah.